Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Namo Buddhaya Rahayu. Teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas mata kuliah fotografi ya, terutama tugas tentang moving objects. Nah, di classroom sudah saya berikan assignment ya teman-teman, tentang beberapa hal yang perlu kita latih ya di topik moving objects ini, yang sebenarnya bisa kita baca dan ada panduannya di buku yang sudah saya unggah ke classroom, yang bukunya sedang ada di hadapan kita ini ya, Digital Photography Complete Course. Nah, untuk moving objects teman-teman bisa ke halaman 186 ya. Nah, ini ada beberapa yang bisa kita lihat ya, terutama tentang moving objects ini. Ini video saya kok nggak bisa digeser ya, lamanya ya. Baik, coba kita akan ke classroom dulu ya. Coba kita lihat assignment di fotografi. Nah, moving objects ini ya, di sini ada instruksi bahwa kita akan berlatih lagi dengan merancang foto ya, topiknya moving objects. Nah, ada tiga teknik ya, ada tiga teknik yang akan kita latih di sini. Yang pertama tentang long exposure. Long exposure ini menggunakan tripod ya, atau perlu tripod macam-macam. Kalau tidak ada tripod seperti ini, teman-teman bisa menggunakan apapun yang sifatnya diam ya, agar kameramu nanti tidak goyang ya. Tapi memang idealnya ada tripod, menggunakan tripod kamera maksudnya. Nah, di long exposure ini teman-teman bisa mulai dengan shutter speed 4 detik ya, 4 detik, atau menggunakan bulb silakan. Nah, kemudian objeknya apa? Objeknya ada dua, yaitu malam hari, waktunya ada dua ya, waktunya untuk motret itu ada dua. Pertama malam dan yang kedua siang. Untuk malam nanti teman-teman mengumpulkan 3 frame pilihan ya, 3 frame pilihan itu objeknya silakan bisa macam-macam ya. Coba kita lihat instruksinya seperti ini ya, 3 frame untuk malam hari. Ini macam-macam, teman-teman bisa mengambil Milky Way ya. Milky Way itu sebaiknya bagaimana Pak? Sebaiknya motretnya jangan di perkotaan atau ya tempat yang banyak cahayanya, jangan. Jadi ke tempat yang relatif langitnya itu lebih gelap ya, langitnya lebih gelap. Jadi kita hindari lampu-lampu kota, karena kalau banyak lampu kotanya bintangnya tidak terlihat, nanti malah lampu kotanya yang lebih dominan ya. Nah, ini saya yakin sulit ya untuk teman-teman yang berada di Surabaya, sehingga oleh karena itu waktu pengumpulan tugas ini adalah cukup lama, 2 minggu ya, 2 minggu, sehingga teman-teman bisa mencari tempat yang relatif jauh dari perkotaan. Namun jangan lupa selalu saya tekankan bahwa selalu utamakan safety ya, safety kalian. Teman-teman ingin motret di bukit atau di mana, di Trawas atau di Batu atau di Mojokerto yang lain, namun tetap perlu safety ya. Untuk apakah harus Milky Way? Tidak harus ya, tidak harus Milky Way. Saya hanya memberi contoh ya. Selain Milky Way di malam hari, teman-teman juga bisa
Kalau malam itu memotret lampu kota yang kemudian bisa terlihat merah, putih, kuning ya. Kenapa bisa merah, Pak? Karena itu lampu rem, ya, misalkan lampu rem. Sehingga kalau kita motretnya dari depan, nah biasanya lampu merahnya kurang begitu terlihat, ya kurang begitu terlihat. Yang terlihat hanya lampu putih dan kuning. Jadi silakan. Nah, untuk bisa motret dengan seperti ini, tentu teman-teman perlu mengatur fokus dulu ya. Fokusnya ada di mana? Misalkan teman-teman meletakkan fokus itu di bangunan atau arsitektural yang memang ikonik ya, ikonik, dan di sekelilingnya ada lalu lintas yang cukup bagi kalian untuk menangkap lampu-lampu kendaraan itu ya. Macam-macam, bisa monumen, bisa bangunan, atau bisa juga rambu lalu lintas yang diam itu. Jadi fokus kalian ada di yang diam, di bangunan, rambu lalu lintas, jembatan penyeberangan ya. Jadi macam-macam yang sifatnya arsitektural dan dia itu diam. Kemudian selain itu lampu kota, teman-teman juga bisa memotret arsitektural yang lain ya. Misalkan ini saya beri contoh pengisian gas ya, atau pom bensin. Nah, pom bensin itu ada beberapa sudut ya, ada beberapa angle dari bangunan itu yang dari pom bensin itu yang cukup baik ya, sangat menarik untuk dibuat untuk difoto, untuk diabadikan. Namun jangan lupa teman-teman juga bisa menyertakan di sini, misalkan ada yang lalu lalang ya, lampu kendaraannya bisa terekam, monggo. Atau hanya bangunannya seperti ini ya, silahkan. Jadi ada banyak pilihan ya, ada banyak pilihan untuk bisa motret di malam hari dengan shutter yang lama atau long exposure ya, long exposure. Itu malam. Nah, kalau siang ya, atau ketika ada matahari, teman-teman bisa memotret landscape ya, landscape misalkan seperti ini. Misalkan seperti ini. Tapi ingat ya, selalu ingat safety ya, safety. Apa hanya landscape apa seperti ini, Pak, untuk yang bisa long exposure? Ya, idealnya memang air terjun ya, kemudian air sungai, ombak ya, itu bisa. Air mancur juga sebenarnya bisa, air mancur ya. Jadi dibuat ini, kalau ini tentu tidak sampai terlalu lama atau 4 detik ya. Nah, mungkin ya di bawah 4 detik itu saya kira sudah bisa terekam. Tidak terlalu lama ini shutternya. Silakan untuk malam hari teman-teman bisa untuk siang hari bisa memilih beberapa. Nah, untuk teknik kedua adalah panning ya, panning. Panning ini objek kita fokus ya, foreground atau objek aja, objeknya fokus, sementara backgroundnya adalah blur ya, atau membayang. Nah, untuk bisa motret panning ini sebenarnya kita tidak hanya asal ya, misalkan wah saya mau motret panning di depan rumah aja atau di depan kosan itu sudah ada jalan yang rame gitu. Tapi teman-teman juga perlu mempertimbangkan komposisi ya, background itu perlu dipertimbangkan, sehingga panning kita bukan hanya soal panning yang berhasil objeknya freeze namun backgroundnya blur, bukan hanya seperti itu, tapi juga objeknya freeze diam ya, tapi komposisi di sekelilingnya juga mendukung. Nah, ini jadi perlu memilih background juga ya, backgroundnya dipilih juga, objeknya juga dipilih. Kalau teman-teman ingin ada talent, monggo silakan. Jadi tidak hanya kita motret apa adanya ya, ada di jalan, oh sudah orang lewat difoto, enggak. Tapi ingat sekali lagi, foto itu adalah bagian dari membangun narasi, sehingga teman-teman boleh menggunakan talent ya.
dan bergantian. Nanti kamu yang jadi talent, saya yang motret, nanti gantian saya yang jadi talent. Nah, gitu. Jadi silakan bisa dikondisikan ya. Itu untuk panning. Kemudian teknik ketiga adalah menggunakan fast shutter speed, kebalikannya dari tadi long exposure. Tujuannya adalah untuk menghentikan objek bergerak dengan seluruh aspek terlihat fokus atau sharp ya, tajam. Contohnya ada burung ya, burung sedang terbang mengepak, itu teman-teman menghentikannya ya, dengan fast shutter speed. Jadi burungnya bisa kelihatan freeze, berhenti gitu. Apakah hanya itu? Tidak ya. Teman-teman juga bisa menggunakan talent, minta tolong temanmu. Dulu kan pernah musim ya, foto levitasi ya, seakan-akan ngambang di udara. Nah, itu silakan. Boleh, itu menggunakan fast shutter speed. Kemudian burung yang sedang atraksi sepeda ya. Nah, teman-teman bisa ingat, bentar saya buka dulu ya. Yang pernah saya perlihatkan ya, foto saya ketika motret di atraksi sepeda itu. Nah, itu juga bagian dari fast shutter speed ya. Meskipun ada juga yang long exposure. Jadi macam-macam, kita bisa menghentikan atau membuat blur, itu tergantung konsep kita. Nah, ini beberapa saya gunakan teknik fast shutter speed ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini fast shutter speed ya, karena airnya yang sedang terciprat itu bisa terlihat berhenti. Jadi bisa seperti ini. Bisa juga seperti ini. Nah, ya ini ya menghentikan juga, karena sebenarnya dia posisinya sedang apa sih nama ini tekniknya, saya kok lupa ya. Atau ini lo gampangnya. Nah, ini ya. Ini fast shutter speed, menghentikan objek yang sedang bergerak ya, menghentikan objek. Kemudian ini juga, ini fast shutter speed ya. Jadi seolah-olah sedang berhenti di udara ya, berhenti di udara. Namun ada kalanya juga, nah kalau ini di tempat yang sama, namun berbeda, ridernya berbeda, dan gerakannya juga berbeda, gerakan sepedanya berbeda, sehingga saya ingin memperlihatkan ini kalau nggak salah apa sih itu, 360 itu ya, yang sepedanya diputar 360 derajat. Nah, saya nggak ingin menghentikan, tapi saya ingin memperlihatkan sepedanya berputar ya, sepedanya berputar, sehingga ini saya berikan agak low shutter speed, tapi saya berikan juga cahaya tambahan dari flash ya. Flashnya yang saya atur agak lamban ya, sehingga agak berbayang seperti itu. Nah, jadi ada banyak teknik. Nah, ini juga freeze ya teman-teman. Ini fast shutter speed. Ini juga fast shutter speed, seolah-olah berhenti ya. Jadi ketika pas tumpuan, nah langsung saya potret seperti itu. Sehingga ada banyak macam, teman-teman silakan memilih ya. Nah, ketentuan fotonya apa? Masing-masing teknik dibuat 3 frame. Ingat, long exposure itu ada 2, siang dan malam. Siang 3 frame, malam 3 frame. Sehingga long exposure sudah ada 6 frame. Panning 3 dan fast ada 3. Sehingga total nanti ada 12 frame pilihan. Difoto menggunakan DSLR atau mirrorless. Aspeknya 4:3. Boleh portrait atau landscape ya.
Saran saya gunakan RAW nanti. Editing apa boleh, editing minor boleh, ya. Yang tidak boleh kalian olah digital, karena itu belum. Nah, sekarang coba kita kembali ke buku ya teman-teman. Coba kita kembali ke buku di halaman 186 ini ada banyak sekali contoh topik pembahasan tentang movement ya, tentang pergerakan yang akan diambil. Nah, ini foto ini kalau kita lihat ini fotonya agak blur ya. Fotonya agak blur, yang fokus malah cakrawalanya ini, horizon ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini foto bagus atau kurang bagus, Pak? Nah, sebenarnya foto yang blur pun itu juga masih juga bagus ya, juga bagus asalkan sesuai konsep. Oh, ini sedang ada pergerakan, anaknya berlari, ya objek ini sedang berlari. Namun masih bisa kita identifikasi dengan baik wajahnya ya. Tapi kalau sudah seluruhnya blur gitu, kita jadi bertanya-tanya, ini foto memang kesalahan teknis atau konsepnya memang seperti itu. Tapi ini bisa kita lihat ya, gerakannya blur oke lah, tapi wajahnya masih bisa diidentifikasi ya, mimik mukanya meskipun dia berlari, dia senyum, dia menggunakan kacamata. Nah, ini jadi saya kira masih sebagai foto yang baik ya. Nah, ini ada penjelasannya, ini long exposure with tripod. Nah, ini saya berikan, tentukan dulu objek yang menarik ya. Dan objek itu harus diam ya, tidak bergerak. Seperti bangunan ya, rambu lalu lintas, traffic light. Tapi jangan pas ketika ganti merah kuning hijaunya jangan ditangkap, nanti kurang bagus juga munculnya ya. Mungkin cari traffic light yang agak lama ya, Kalau terlalu cepat nanti ketangkep di shuttermu ya, agak kurang bagus juga nanti kecepatan penyeberangan. Nah, saran saya, teman-teman ini sudah harus keluar untuk hunting foto ya, jangan hanya di dekat kos atau di dekat kampus saja. Jadi sudah mulai keluar. Kemudian panning ini juga ada. Nah, panning tadi saya sampaikan ya. Nanti akan kita lihat bagaimana tekniknya sehingga hasilnya bisa baik ya. Apa ini? Slow speed ini apa? Nah, ini tadi ternyata yang slow speed itu adalah foto yang ini tadi. Nah, ini shutternya agak lama. Ya, inilah ya yang saya maksud tadi long exposure. Teman-teman bisa memotret arsitektural, namun juga menangkap situasi atau lampu. Juga bisa teman-teman lihat langitnya ya, langitnya sangat bagus. Jadi ini saya tidak tahu ada di negara mana, mungkin negara tersebut, negara ini malamnya masih agak terang ya, langitnya agak terang. Tapi kalau di tempat kita hal-hal seperti ini mungkin masih ketika senja ya, maghrib menjelang malam, itu langitnya mungkin masih seperti ini karena matahari belum seluruhnya terbenam. Nah, kalau sudah terbenam seluruhnya, saya kira tidak akan tertangkap langit seperti ini. Jadi silakan teman-teman ya bisa menentukan golden hour. Oh, di daerah sini itu bangunannya bagus dan lalu lintasnya juga ramai, sehingga ketika long exposure cahaya lampunya yang bisa tertangkap masih banyak. Nah, seperti itu ya. Nah, ini panning. Nah, ini maksud saya tadi panning, tapi bukan hanya panning ya, teman-teman bisa pakai talent dan juga pertimbangkan background. Nah, ini backgroundnya baik ya, baik. Namun kalau ini tadi backgroundnya kendaraan yang agak banyak dan atau mungkin backgroundnya terlalu kompleks, nanti objekmu nggak akan terlihat ya. Nah, ini juga baik ya. Jadi orangnya tetap diam, namun kendaraan atau MRT-nya ini bisa terlihat gerakannya. Ini juga termasuk
slow speed ya. Tapi ingat harus pakai tripod. Ya, harus pakai tripod. Ini juga bisa talent teman-teman, karena kalau ini bukan talent, kalau dia gerak kamu akan kesulitan untuk ngulang. Pak, mohon maaf Pak. Pak, jenengan coba berdiri lagi Pak. Ini untuk tugasnya Pak Adri, kan nggak mungkin gitu ya. Kalau talent masih bisa, ayo coba diam aja mainan ponsel gitu, diam ya. Sampai besok ya, jangan sampai besok. Terus kalian foto gitu ya. Nah, kemudian di halaman berikutnya teman-teman bisa membaca ya ini tentang bagaimana shutter itu bekerja kalau kita sedang motret panning. Nah, ini loh ya. Tertutup, membuka sebagian, membuka seluruhnya, menutup sebagian dan menutup lagi. Nah, seperti ini. Ini juga ada contohnya kapan kita freeze, kapan kita blur. Nah, monggo. Sekarang panning ya, untuk panning teman-teman. Panning apakah harus pakai tripod Pak? Ya, silakan dicoba saja, saran saya. Silakan dicoba pakai tripod dan tidak. Tapi yang jelas ya, yang jelas ketika kita panning, kalau kameramu sangat atau ada fitur untuk mengikuti fokus, nah itu lebih mudah. Tapi kalau kameramu seperti punya saya, kamera lama, apalagi autofokusnya nggak jalan, nah teman-teman perlu melihat dulu jarak fokusnya ya. Nah ini enaknya kalau pakai talent. Kalau pakai talent teman-teman bisa mengukur fokusnya dulu, misalkan jarakmu fokus kurang lebih 4 meter ke depan ya. Kalau kameramu manual, fokuskan dulu. Ya, difokuskan dulu 4 meter itu di sini. Kemudian talentmu dari kiri ke kanan, kameramu mengikuti. Ya, kameramu mengikuti. Ingat, fokuskan dulu ke mana? Ke depan 4 meter itu. Ya, kalau kalian misalkan yang videografi kan suka dikasih tanda ya, mana yang mau difokuskan. Oh, entah itu bunga atau batu atau tanda apapun, sehingga nanti bawa fokusnya situ. Nah, sama seperti motret. Ya, sama seperti motret. Kalian atur dulu ya, misalkan 4 meter di depan sudah kalau autofocus ya enak, kalian tinggal pencet setengah gini terus mengikuti objek ya. Tadi talentnya lewat kiri kanan, sudah pencet setengah, seret, waktu pas di tengah dijepret sambil kamera tetap mengikuti pergerakan. Namun kalau autofocus rusak, otomatis teman-teman harus memfokuskan dulu. Fokuskan dulu di sini sudah, baru mengikuti, jepret, jret. Nah, tetap mengikuti ya. Seperti itu. Tidak masalah. Yang nggak autofokus nggak masalah. Ya, jadi tidak harus dibantu teknologi terus. Nah, itu tadi panning ya, teman-teman. Nah, ini ada mastering panning shot, bisa dibaca ini nanti teman-teman. Pertama, disetting ke shutter priority. Nah, silakan dibaca di sini ya. Ini backgroundnya bagus, ini mendukung ya, mendukung. Nah, ini loh. Jadi posisi kita ya diam ketika, posisi yang gerak hanya pinggul ke atas ya, kakinya diam, sementara pinggulnya mengikuti gerakan objek. Seperti itu. Nah, kalau tadi panning, sekarang freezing. Nah, menghentikan ya. Menghentikan ini sama seperti yang tadi saya berikan contoh apa tadi? Yang atlet BMX tadi, atlet BMX. Nah, kalau sudah pakai lensa tele ini ya agak sulit ya, agak sulit. Nggak apa-apa, nggak harus pakai tele, nggak harus pakai tele. Jauhkan aja jaraknya, backgroundnya ya. Backgroundnya harus kosong 1 kilometer. Jadinya sama nanti kayak tele ya. Nah, ini yang dengan slow synchronize flash ya. Flashmu disinkronize pelan ya. Seperti itu. Nah, ini ada banyak hal ya.
Ada banyak hal yang bisa kita lihat. Nah, ini agak kurang sukses ini ya, agak kurang sukses panningnya. Nah, ini lumayan ini ya. Nah, ini juga agak tidak sukses ya, karena dominan putihnya masih terlalu dominan, juga agak bergoyang ya. Nah, ini contoh yang sangat bagus ini. Dia mengambil backlight justru sebagai kekuatannya dari foto. Nah, saya kira itu teman-teman untuk latihan kita yang keempat, yaitu tentang moving objects, dan waktunya cukup lama, 2 minggu. Silahkan dimaksimalkan, mencari spot-spot yang juga menarik, jangan hanya dekat dengan kampus atau dekat dengan kos ya, tapi bisa mencari tempat yang lain. Saya kira itu, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.